sama kali dia Kak Eni. Sebelum kita beribadah, kita dance yuk. Yuk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kembali lagi kali dia dan Kanada menyapa kalian di rumah. Selamat hari Minggu ya buat kalian. Kanada, semangat? semangat. Oke, adik-adik di rumah, karena kakak dan Kanada semangat untuk memuji Tuhan, jadi kalian harus semangat ya. Oke? Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Kanada. Oke. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mohon agar Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan tidak kurang suatu apapun. Walaupun kami Tuhan hanya ibadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan kami tahu Engkau selalu ada menjadi sumber sukacita, pengharapan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Ya, amin. Adik-adik, karena kali dia dan Kanada semangat, Ya, semangat. kalian juga harus semangat ya. Harus Oke? dong, pokoknya harus Kakak semangat. lihat nih dari sini nih, siapa yang gak semangat nih. Sangat kelihatan dari sini. Tapi kakak yakin kalian pasti semangat ya. Oke, sekarang bangkit berdiri semuanya yuk. Kita Ayo, mau jangan memuji malas, semua Tuhan. harus berdiri. Ayo, bangkit. Ayo berdiri dong. Kita mau menari buat Tuhan Yesus ya. Kita akan lagu pujian Yesus Pokok. Semuanya menari ya buat Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kita cari
di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ya 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ya 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Oke, gimana adik-adik? Masih semangat? Harus semangat. Ya, tapi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. kan? Oh iya, kita mau mendengarkan Iya. firman Tuhan ya. Oke, jadi adik-adik mari yuk siapkan hatimu dan tetap fokus sama firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Amin. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji,
Adik-adik, selamat mendengarkan firman Firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi kali dia menyapa kalian. Shalom, selamat hari Minggu ya buat kalian. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat dan tetap bersuka cita. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh tetap fokus dan mengerti setiap firman yang kami dengar. Pujilah Engkau Bapa, kami berdoa untuk syukur, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kan kakak cerita tentang domba yang hilang. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang 12 murid Tuhan Yesus. Oke, masih ingat gak kalian? Hafal nggak? Hafal ya, kakak pastikan kelas besar pasti sudah hafal. Oke adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya? Ayo, kenapa? Ya, dengerin ya firman Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus kan diutus oleh Bapa di surga untuk ngapain ayo? Untuk melakukan keselamatan di tengah-tengah dunia, untuk menyelamatkan semua orang banyak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus butuh penolong untuk mengerjakan tugasnya di dunia ini. Makanya dia mengutus berapa orang rasulnya ayo? 12 murid, 12 rasul. Ya, tapi murid-murid Tuhan Yesus ini tidak berasal dari orang-orang yang berpendidikan. Mereka orang-orang biasa adik-adik. Mereka itu adalah banyakkan yang dari mana yuk? Dari nelayan. Nelayan apa ayo nelayan? Nelayan itu adalah penjala ikan yang mencari ikan di tengah laut. Tapi Tuhan Yesus mengutus mereka. Siapa pertama murid Tuhan Yesus yang diutus? Pertama kali siapa namanya? Siapa namanya? Iya, Simon Petrus. Yes, 100 buat kalian. Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang diutus oleh Tuhan. Dia ketika itu murid-muridnya kan Simon Petrus pergi untuk menjala ikan, tapi Tuhan Yesus naik ke atas perahunya Simon Petrus. Dia naik, kemudian mereka pergi untuk mencari ikan, tapi Simon Petrus bilang, "Aku sudah semalaman mencari, tapi tidak ada ikan." Nah, ketika itu Tuhan Yesus suruh, "Ayo kita pergi." Nah, disuruh ditebarin tuh jalannya. Jala itu kayak buat nangkap ikan ya, tahu ya adik-adik ya. Kemudian Simon Petrus taat, dia sebarin jalannya, tapi ketika diambil, kemudian mereka melihat mukjizat. Mukjizatnya apa? Banyak ikan yang dapat. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mukjizat di depan Simon Petrus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku. Kau akan kujadikan menjadi penjala manusia." Akhirnya Simon Petrus ikut. Kemudian ada siapa lagi ayo? Murid Tuhan Yesus siapa lagi? Supaya kalian ingat, kita nyanyi ya. 12 murid Tuhan Yesus. Kalian harus nyanyi ya di rumah ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, ada berapa? Ada 12. Oke adik-adik, kalian bisa buka Alkitab di rumah ya. Tertulis di Lukas 3. Ayo, atau kalian bisa baca di layar ya. Lukas 3 ayat 13 sampai dengan 19.
Judulnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, adik-adik, kalian bisa baca di rumah Alkitab kalian ya. Kenapa tadi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya supaya untuk menolong dia untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini, melakukan mukjizat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya belas kasih. Tuhan Yesus itu punya belas kasih, adik-adik. Ketika orang-orang tahu kalau Tuhan itu mampu melakukan mukjizat, mereka datang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melihat orang-orang itu. Dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tergeraklah hatinya untuk menolong orang itu. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Mukjizatnya. Salah satu contohnya, memberi makan 5.000 orang. Dan sisanya berapa keranjang? 12 keranjang. Setelah itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya banyak sekali melakukan mukjizat. Setelah itu mereka menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang yang buta, terus membuat orang yang lumpuh untuk berdiri. Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus juga butuh penolong. Siapa penolong Tuhan Yesus? Kalian, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan hanya yang ke-12 tadi, dari mulai Simon Petrus sampai Yudas Iskariot. Kita, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, adalah murid Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah penolong. Kita ini pekerja-pekerja yang diutus Tuhan. Kalian adik-adik, apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin saat ini kalian kalau untuk disuruh menyembuhkan orang sakit belum bisa, tapi kalian harus rajin belajar supaya bisa jadi apa? Jadi dokter, bisa menyembuhkan orang sakit. Terus jadi guru, membuat orang pintar. Menjadi apa lagi ya? Pendeta, membuat orang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Adik-adik, yuk mari tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menjadi berkat. Oke adik-adik, sebagai hafalannya kalian harus mengirim video 12 murid Tuhan Yesus. Kalian bisa nyanyi atau ngomong saja. Yang pertama Simon Petrus sampai 12 ya. Kakak tunggu videonya. Oke adik-adik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini kami adalah murid Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Aku berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu dalam waktu yang dekat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom kelas kecil, kelas tengah, dan shalom kelas besar. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian semua tetap sehat dan tetap sukacita. Ya, kembali lagi kali dia menyapa kalian, menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online atau melalui video rekaman. Jadi pastikan kalian tetap beribadah di rumah, oke? Jangan malas untuk beribadah. Yang kedua, ayat hafalannya ataupun hafalan yang dikasih sama kakak sekolah minggu harus dikirim ke setiap grup orang tua ya. Jadi bilang sama mamanya, mama aku mau hafal nih, oke? Harus semangat. Dan yang ketiga, akan ada hadiah loh buat kalian-kalian. Tetap semangat untuk mengirimkan ayat hafalannya. Jadi pastikan yuk berlomba-lomba untuk menghafal ayat hafalannya. Oke? Jangan lupa ya. Dan yang terakhir, selamat berulang tahun buat kalian